Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Heike no Season 2 part pertama. Dan pada cerita kali ini akan menceritakan tentang geng legendaris yang bernama Mugen. Dan geng itu bisa dikatakan adalah geng yang sangat overpower. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita akan diceritakan, dahulu geng Mugen dibentuk oleh dua orang sahabat, yaitu Kohaku dan Tatsuya. Mereka berdua adalah dua orang sahabat yang suka jalan-jalan naik motor, dan suka melakukan apapun selama mereka senang. Mereka berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Dan dari situlah, mereka menamai persahabatan mereka dengan nama Mugen, yang artinya tak terbatas. Suatu ketika Ohta dan Konishi datang, dan bergabung ke dalam Mugen. Bergabungnya mereka semua didasari oleh kecintaan mereka terhadap sepeda motor dan hobi yang sama. Kemudian karena suatu insiden tertentu, akhirnya Tsukumo bergabung ke dalam geng Mugen. Sebelum terbentuknya Sano Rengokai, Cobra dan Yamato yang sudah dianggap adik oleh Tatsuya juga ikut bergabung ke dalam Mugen. Bahkan ketika anggota baru bertambah, tidak ada ketua di dalam Mugen. Semua orang di Mugen mempunyai kekuatan yang sama. 3 tahun pun berlalu. Tatsuya berencana untuk membuat sebuah kafe. Jadi waktu Tatsuya kecil, ayahnya mempunyai sebuah kafe. Akan tetapi sang ayah meninggal dunia, dan kafe itu pun harus ditutup. Kini Tatsuya ingin membuat kafe seperti ayahnya dulu. Tentu saja hal itu membuat Tatsuya tidak bisa lagi banyak menghabiskan waktu bersama Mugen seperti dahulu. Cobra, Yamato, dan yang lainnya membantu merias ruangan di kafe itu. Sedangkan Kohaku menjadi semakin kepikiran tentang bagaimana nasib Mugen ke depannya. Dan di sini mereka semua merayakan atas bukanya kafe milik Tatsuya. Itu kali! Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang sedang menghitung uang dari hasil perdagangan wanita. Namun masih ada satu cewek yang tersisa di sana. Tak lama berselang, muncul geng lain bernama Mighty Warrior. Mighty Warrior terdiri dari Ryu, Nen, Borny, Per, dan pemimpinnya bernama S. Mighty Warrior yang datang langsung mengejar orang-orang di sana. Yo, what's up? Tujuan Mighty Warrior melakukan penyerangan itu adalah untuk mencuri uang mereka. Dan satu cewek yang tersisa tadi bernama Sarah. Dan pada akhirnya, Sarah ikut bergabung dengan Mighty Warrior. Jadi Mighty Warrior merupakan geng yang berasal dari distrik pelabuhan. Jadi Mighty Warrior merupakan geng yang berasal dari distrik pelabuhan di luar wilayah SWORD. Mereka menganggap geng mereka adalah pemberi harapan kepada mereka yang telah kehilangan mimpinya, yaitu melalui musik dan fashion. S berkeyakinan seperti itu karena dirinya telah terselamatkan oleh musik. S terlahir di sebuah kota kecil dengan tingkat keamanan yang rendah. Kemiskinan, kekerasan, dan kejahatan sangat sering terjadi di kota masa kecilnya itu. Tapi S bisa bertahan karena musiklah yang menyelamatkannya. Kembali ke Mugen, di kafe milik Tatsuya, Ohta dan Konishi mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Amerika untuk menjadi pegulat profesional, yang mana itu merupakan impian mereka berdua sejak dulu. Namun Kohaku memprotes dan mengatakan bagaimana dengan Mugen jika mereka berdua keluar. Tapi Tatsuya menjelaskan bahwa tidak selamanya Mugen akan selalu seperti ini. Tentunya akan selalu ada yang berubah. Kohaku yang tersinggung pun langsung pergi begitu saja. Diceritakan Kohaku dan Tatsuya sudah bersahabat sejak mereka kecil. Bahkan mereka sering berkelahi bersama waktu masih remaja. Kohaku merupakan orang yang tidak mempunyai keluarga. Sebelum terbentuknya Mugen, Tatsuya adalah sahabat satu-satunya Kohaku. Jelas saja Kohaku merasa sedih ketika ada anggota Mugen yang keluar. Di lain tempat, Imura Group yang merupakan bagian dari Kuryu Group mempunyai ambisi untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Namun ambisi mereka terhalang karena adanya Mugen di wilayah tersebut. Maka dari itu, Imura Group mulai menyusun rencana. Pada saat itu di Kuryu Group ada satu kelompok yang bernama Hyuga Group. Mereka sangat ingin diakui oleh Kuryu Group. Kemudian Hyuga Group diprovokasi untuk melawan Mugen agar reputasi kelompok mereka naik sehingga bisa diakui oleh Kuryu Group. Hyuga Group pun bergerak. Cobra yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dia diserang oleh mereka.
Dan mengetahui hal itu tentu saja Kohaku marah dan berniat untuk membalas dendam. Tatsuya lalu menyarankan agar membicarakannya secara baik-baik saja. Akan tetapi Kohaku dan yang lainnya memutuskan untuk balas dendam ke Hyuga Group. Akhirnya Mugen sampai di markas Hyuga Group. Jelas saja di sana Mugen sudah ditunggu oleh banyak anggota dari Hyuga Group dan tawuran pun terjadi. Singkat cerita, Mugen dengan kekuatannya akhirnya berhasil mengalahkan Hyuga Group. Dan dari kemenangan itu, reputasi Mugen menjadi semakin luas dan pengikut Mugen pun bertambah banyak. Setelah peperangan itu, Ota dan Konishi pamit kepada Mugen karena akan berangkat ke Amerika. Namun di sana tidak ada Kohaku. Tentunya Kohaku sedih karena anggota Mugen yang berkurang. Keesokan harinya di sebuah bar, Tsukumo berusaha menenangkan Kohaku. Mereka berdua pun taruhan. Jika Tsukumo menang dan lebih kuat bertahan minum, maka Kohaku harus berbicara dengan Tatsuya. Namun di sini, malah Tsukumo mabuk duluan. Di perjalanan pulang, Kohaku jalan sempoyongan karena habis minum. Ia pun tak sengaja menyenggol 3 orang di jalan. Lalu ia dikeroyok oleh ketiga orang itu. Awalnya Kohaku nggak bisa melawan karena sedang mabuk. Kohaku pun diajar oleh ketiganya. Akan tetapi, ketika Kohaku terjatuh, ia teringat masa-masa bersama Tatsuya. Yang mana ketika masih muda, mereka selalu bersenang-senang bersama. Sontak Kohaku langsung bangkit dan mengajar ketiga orang itu dengan mudah. Kini banyak orang-orang yang ingin bergabung ke dalam Mugen. Itu karena reputasi Mugen yang semakin bertambah luas, karena sebelumnya Mugen berhasil mengalahkan Hyuga Group yang merupakan salah satu dari anggota Kuryu Group. Kebanyakan orang-orang yang bergabung merupakan orang-orang yang takut terhadap Kuryu Group. Akan tetapi Kohaku masih merasa sedih, lalu Tsukumo menghampiri Kohaku dan mempertanyakan Mugen yang sekarang telah mempunyai pemimpin yaitu Kohaku. Padahal sebelumnya Mugen merupakan geng yang tidak memiliki pemimpin. Kohaku menjelaskan bahwa sekarang Mugen mempunyai banyak anggota, maka dari itu dibutuhkan pemimpin agar tidak berantakan. Tapi sebenarnya Kohaku bingung apa yang harus ia lakukan kepada Mugen ke depannya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan geng Amamiya Kyūdai yang sedang mengendarai motor. Ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiruto. Di tengah perjalanan, mereka berdua dihadang oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai anggota Mugen dan meminta uang kepada Amamiya Kyūdai. Jelas saja Amamiya Kyūdai marah dan langsung mengajar orang-orang itu dengan sangat mudah. Tanpa rasa takut, Amamiya Kyūdai langsung bergegas mendatangi markas Mugen dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada semua anggota Mugen. Di sana Amamiya Kyūdai pun sampai ke markas Mugen. Mereka berdua langsung mengajar habis para bawahan Mugen yang menghadang. Kemudian Mugen hanya tersisa Kohaku, Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Mereka berempat pun turun tangan untuk menghadapi Amamiya Kyūdai. Akan tetapi Kohaku memutuskan untuk duel 1 lawan 1 dan Masaki pun maju untuk melawan Kohaku. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit, namun sayangnya di akhir pertarungan tidak dijelaskan siapa yang menang antara mereka berdua. Terlihat Cobra dan Yamato babak belur karena pertarungan dengan Amamiya Kyūdai sebelumnya. Tatsuya mengatakan bahwa Amamiya Kyūdai juga mempunyai kakak tertua yang bahkan jauh lebih kuat dari kedua adiknya itu. Keesokan harinya, Tsukumo curhat kepada Tatsuya tentang Kohaku yang berlaku seenaknya di Mugen. Namun Tatsuya mengatakan bahwa dia nggak bisa menyalahkan Kohaku karena sekarang Mugen mempunyai banyak anggota.
Tatsuya meminta Sukumo untuk menyelamatkan Kohaku yang sekarang, seperti dulu Kohaku menyelamatkan Sukumo. Kemudian kita akan diceritakan awal mula ketika Sukumo bergabung dengan Mugen. Pada saat Sukumo sedang mengendarai motor sendirian, tiba-tiba disalib oleh Kohaku, Ota, dan Konishi. Sukumo yang tidak terima akhirnya menantang duel Kohaku. Dan di sini Sukumo dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kohaku. Di lain sisi, Ota dan Konishi terpukau melihat motor Sukumo yang keren. Kohaku pun tertarik dan mengajak Sukumo untuk balapan. Balapan pun dimulai. Terlihat dalam balapan itu, mereka berdua memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi Sukumo yang terlalu cepat gak sadar kalau di depannya ada tumpukan kayu. Sontak Sukumo langsung menjatuhkan motornya, lalu menabrak, yang mana itu membuat kakinya cedera. Secara tidak diduga, tiba-tiba tumpukan kayu paling atas terjatuh. Kohaku yang melihat itu langsung bergegas untuk melindungi Sukumo. Dan pada akhirnya, mereka berdua dirawat di rumah sakit. Yamato dan Cobra takjub kepada Kohaku karena telah menyelamatkan lawannya. Ketika Sukumo ditanya oleh suster, apakah ada keluarga yang bisa dihubungi, Sukumo menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai keluarga. Di lain sisi, Kohaku gak sengaja mendengar pembicaraan itu. Keesokan harinya, saat Sukumo mau membayar biaya rumah sakit, ternyata tagihan itu sudah dibayar oleh Kohaku. Esoknya Sukumo mendatangi sebuah bar untuk mencari Kohaku dan ingin membayar biaya tagihan rumah sakit kemarin. Akan tetapi di situ hanya ada Tatsuya. Dan itulah cerita awal mula Sukumo bergabung ke dalam Mugen. Sukumo sangat menghormati Kohaku karena saat itu Kohaku rela menjual motornya demi membiayai biaya rumah sakit Sukumo saat itu. Tatsuya pun berpesan apapun yang terjadi, Sukumo harus tetap berada di sisi Kohaku. Kemudian Tatsuya mengajak Kohaku untuk berbicara. Di sini mereka berdua saling berdebat, namun ia menasihati Kohaku kalau semuanya gak akan bisa selamanya. Tatsuya juga mengatakan bahwa Kohaku yang sekarang adalah orang yang takut akan sebuah perubahan. Kohaku yang tersinggung akhirnya pergi. Di perjalanan pulang, Kohaku tidak sengaja melihat ada orang yang mengaku sebagai anggota Mugen yang sedang meminta uang kepada warga. Dia berkata kalau ini adalah permintaan dari Kohaku. Mendengar hal tersebut, Kohaku pun marah dan langsung mengejar orang itu. Kohaku lalu mengembalikan uang hasil palakan tadi. Di sini Kohaku sadar bahwa ternyata sudah banyak orang-orang yang menggunakan nama Mugen untuk melakukan pemerasan terhadap warga. Dari kejadian itu, Kohaku pun merenung, memikirkan Mugen, dan pada akhirnya Kohaku pun tersadar. Kemudian Kohaku datang menemui Tatsuya yang sedang berjalan bersama Sukumo. Tapi ketika ia menghampiri Tatsuya, tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak mereka. Namun di sini Kohaku berhasil didorong oleh Tatsuya sehingga dirinya selamat. Setelah peristiwa itu, Tatsuya pun meninggal, sedangkan Sukumo mengalami koma dan masih dirawat di rumah sakit. Pelaku dari penabrakan itu adalah salah satu anggota Mugen yang memiliki dendam terhadap Kohaku. Dari kematian Tatsuya ini, membuat geng Mugen dibubarkan, sedangkan Kohaku tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu.